Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk boleh mengikuti ibadah chapel. Mari anak-anak, dengan penuh rasa syukur kita akan beribadah bersama-sama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Hanya kepada Dialah kita beribadah. Nats panggilan beribadah kita pagi ini terambil dari Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi ini Engkau mengizinkan kami untuk boleh beribadah kepadamu. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Karena ketika kami beribadah, kami ingin menunjukkan rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami siap untuk beribadah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami, anak-anak sekolah Trimulya Hits, boleh dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami siap untuk beribadah Tuhan, hadirlah di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak. Wah, mengucap syukur hari ini kita bisa bangun dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Maka pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita dengan menaikkan satu lagu pujian, yaitu Bersyukurlah. Semuanya bangkit. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Hai kids, senang sekali Miss Lina bisa menyapa kalian semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Sudah siap dengan Alkitab kalian? Ayo, Miss Lina tunggu ya. Kalian semua ambil. Ready? 1, 2, 3. Good. Mana coba yang sudah pegang Alkitabnya Miss mau lihat? Oke, sip deh. Mari, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kalau hari ini kami boleh chapel bersama. Tuhan tolong pimpin, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menolong supaya apa yang disampaikan melalui firman pada hari ini boleh dicerna dengan baik. Anak-anak-Mu boleh mengerti apa isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ke-8. Yuk, semuanya kita buka ya. Miss Lina akan bacakan buat kalian juga baca ya.
Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, kids, dalam perikop yang barusan kita baca, Yesus berkali-kali menyebut tentang satu buah. Buah apa itu? Yes, buah anggur atau grapes. Bicara tentang buah, siapa yang suka buah-buahan? Buah apa sih yang paling kalian suka? Kenapa kalian suka buah itu? Manis, juicy, atau good looking? Oke, pasti semuanya yang bagus-bagus bukan? Ada nggak yang mau beli buah atau suka buah yang udah busuk? Oh, no. Yakin? Pasti nggak ada bukan? Tapi kalau kalian lihat buah anggur yang segar seperti ini, pasti kalian pengen bukan? Pasti pengen dimakan, dan pastinya enak kalau dimakan ini. Nah, melalui bacaan yang barusan kita baca, Yesus menggunakan ilustrasi pohon anggur agar orang-orang mudah untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan. Karena pada zaman Yesus, orang banyak menanam pohon anggur. Di kebun anggur, para penjaga pohon anggur memotong cabangnya atau menopangnya dari tanah agar menghasilkan lebih banyak buah. Yesus mengumpamakan Allah adalah pemilik pohon anggur. Yesus sebagai pokok anggurnya dan kitalah ranting-rantingnya. Pohon anggur adalah tanaman yang mempunyai banyak ranting atau cabang. Setiap rantingnya menghasilkan banyak buah anggur. Bagaimana kalau cabang atau rantingnya itu dipatahkan dari pokok anggurnya? Apakah ranting ini masih bisa menghasilkan buah? Tentu tidak bukan? Yesus menggunakan perumpamaan mengenai pokok anggur ini untuk memberitahu kepada murid-muridnya dan kita juga why it's important to stay connected to Him. Pentingnya untuk tetap terkoneksi atau bergantung kepada Tuhan. Yesus adalah batang pohon itu dan akarnya yang masuk ke dalam tanah itu, semua cabangnya itu terhubung ke pohon atau pokok anggur itu. Jadi ranting tidak akan menghasilkan daun atau buah anggur kalau ia tidak menempel kepada pokoknya. Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur. Lalu siapakah ranting-rantingnya dalam ilustrasi ini? Benar, kita semua adalah cabang atau rantingnya. Kita hanya bisa bertumbuh, grow up, dan juga berbuah, fruitful, jika kita terhubung dengan Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 1, Yesus mengatakan bahwa ia adalah pokok anggur yang benar. Jadi, menurutmu apakah ada pokok anggur yang palsu? Maksudnya, Yesus berkata adalah hal-hal yang kita lekatkan atau kita tempelkan kepada diri kita sendiri. Banyak loh hal yang membuat kita tergoda untuk tidak tergantung kepada Yesus, seperti gadget, mainan, uang, games, dan lain-lain. Atau kita ingin menjadi terkenal, pintar, hebat, kuat dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, seperti ranting yang melepaskan diri dari pohonnya. Ingat, ranting atau cabang ini akan mati jika terlepas dari pohonnya.
Begitu pula dengan kita. Kita harus tetap melekat pada Yesus agar dapat bertumbuh sebagai anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga suatu saat nanti kita semua dapat bertemu dengan Yesus di surga dan menghabiskan waktu selamanya bersama dengan Dia. Di ayat 5, Yesus berkata bahwa kita hanya dapat menghasilkan buah jika kita tinggal di dalam Yesus. Buah apa yang Yesus maksudkan? Waktu orang menanam benih, mereka ingin pohon itu dapat menghasilkan buah yang baik, bukan? Manis dan juga enak. Sebelum kita percaya dan mengikut Yesus, kita adalah buah yang tidak baik. Kita adalah orang yang berdosa, yang lebih mudah berbuat dosa daripada berbuat baik. Kita menjauh daripada Tuhan dan kita melakukan banyak hal-hal yang Tuhan tidak suka. Bohong, iri, malas, itulah buah-buah yang tidak baik. Tapi tentu saja kita juga dapat melakukan hal-hal yang baik sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan bahwa hal-hal yang baik yang kita lakukan useless atau tidak berarti jika di luar Tuhan. Mengapa? Karena kalau dasarnya bukan Tuhan, kita akan mudah sekali kecewa. Misalnya, kita berbuat baik kepada orang, tapi orang itu tidak membalas kebaikan kita. Akhirnya, kita akan marah dan tidak lagi mau berbuat kebaikan. Kita akan kesel sama teman yang sudah kita berikan kebaikan itu. Padahal seharusnya kita berbuat kebaikan karena Tuhan lebih dulu berbuat banyak kebaikan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu mengasihi orang lain. Jadi, Yesus mengatakan kita akan menghasilkan buah yang baik yang keluar dari dalam diri kita ketika kita tinggal di dalam Yesus, berpegang teguh kepada Yesus dan mengikuti perintahnya. Nah, sekarang mari kita lihat buahnya. Buah yang baik seperti apa ya yang Yesus maksudkan yang harus keluar dari dalam diri kita? Mari kita lihat, ada di dalam Alkitab. Ternyata ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dibacakan buat kalian ya. Buah Roh Kudus menghasilkan dalam hidup kita kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Jadi itulah buah yang keluar dari diri kita jika kita terus berpegang kepada Yesus. Dan kita bisa mengecek apakah kita sudah melekat kepada Yesus atau tidak. Dengan cara kita melihat hidup kita memeriksa tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita. Apakah kita sudah menunjukkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri di dalam hal-hal yang kita katakan, pikirkan, dan juga lakukan. Jadi, kata kuncinya adalah remain in Jesus atau terus bergantung kepada Yesus. Mengapa ya Miss menyebutnya buah roh, bukan buah-buah roh? Padahal ada 9 kata yang dimaksud dengan buah roh itu. Karena 9 kata itu merupakan satu kesatuan. Jika kita punya kasih, maka kita akan bersuka cita. Jika kita suka cita, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Waktu kita ada damai sejahtera, maka kita akan menjadi orang yang sabar, dan seterusnya. Dan buah yang baik itu akan terpancar dari diri kita jika kita berakar dan melekat kepada Yesus. Bagaimana caranya agar kita dapat melekat kepada Tuhan? Dengan datang kepadanya, percaya kepada Tuhan, mengakui semua dosa-dosa kita, minta ampun, berjanji untuk tidak melakukannya lagi, dan mau hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia ingin selalu berada dekat dengan kita. Seperti kalau kalian punya best friend, kalian pengen selalu bertemu dengannya, bukan? Bermain dan mengobrol dengan dia. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Yesus ingin kita selalu berbicara kepadanya melalui doa. Yesus juga ingin kita mendengar pesannya melalui apa yang dituliskannya di dalam Alkitab. Dan setiap firman yang disampaikan baik oleh papa mama kita, guru-guru di sekolah, ataupun guru-guru sekolah minggu. Yang terakhir dari perumpamaan ini yaitu
tentang pemangkasan atau cutting. Yohanes 15 ayat 2 mengatakan kepada kita bahwa Allah akan memotong cabang atau ranting yang tidak berbuah. Yang Yesus maksudkan adalah orang-orang yang mengatakan mereka mengikuti Yesus, yang menyebut diri mereka orang Kristen, anak-anak Tuhan, tetapi tidak benar-benar taat kepada Yesus. Mereka mungkin rajin beribadah setiap minggu, tetapi mereka tidak menghasilkan buah karena mereka tidak menaati Yesus. Jadi Tuhan memotong mereka. Oh no! Jadi maukah kamu tinggal di dalam Tuhan? Mengasihi Tuhan dengan rajin berbicara kepadanya melalui doa dan mau mendengar suaranya melalui baca Alkitab. Dan satu lagi, mengasihi sesama kita agar Tuhan menjadi senang. Jika kita melakukannya, pasti kita dapat menghasilkan buah yang baik, sehingga orang lain yang melihatnya akan mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, karena ada Tuhan Yesus yang menjadi pokok dan penopang hidup kita. Dan semua orang dapat memuliakan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Jadi, mari kita selalu ingat apa yang Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 5. Apa katanya? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh terus ada dekat dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan tolong sekalipun kami sulit untuk tetap ada dekat dengan Tuhan, untuk selalu rajin baca Alkitab, untuk selalu rajin berdoa, tapi kiranya Tuhan tolong ingatkan kami, Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh terus tinggal dekat dengan Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkati juga kami mungkin di dalam sekolah, kami banyak pergumulan, kami mungkin kesulitan di dalam belajar online, dan apapun itu, kiranya Tuhan menolong supaya pada saat kami dekat dengan Tuhan, Tuhan juga menghibur kami, Tuhan memberikan sukacita kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta, dan mengucap syukur. Amin. When we give, we grow. And when we grow, we give. When we give, we grow. And when we grow, we give. And when we give, we grow. And when we grow, we give. Together with God, we will make good fruit on earth, and good things will align. God is the vine, we are the branches. With God we are alive. God is the vine. When we give, we grow. And when we grow, we give. And when we give, what happens? We grow. And when we grow, what happens? We give. And when we give, we grow. And when we grow, we give. Together with God, we will make good fruit on earth, and good things will align. God is the vine, we are the branches. With God we are alive. God is the vine. Now God said this: I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. 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 Good things will align.
Anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah chapel kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab ramah